Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD 05 Jonggrang, Bapak Agha Mulyadi SPDSD. Yang saya hormati Ibu Mastura MPD selaku pengajar praktek Ibu Jamila, serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 05 Jonggrang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Perkenalan, saya Agus Melinda selaku pembawa acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Jamila SPD CPG Angkatan 9 Kabupaten Mempawah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga penyampaian diseminasi aksi nyata, yang keempat merefleksikan kegiatan, yang kelima penutup. Yang pertama untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 05 Jonggrang kepada Bapak Agha Mulyadi SPDSD. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama menyaksikan kawan kita, yaitu saudari Ibu Jamila yang akan mengadakan aksi nyata. Yang terhormat Ibu Masura sebagai pengajar praktek, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 05 Jonggrang. Jadi ini merupakan suatu keberkahan bagi SD kita, yang mana salah satu atau salah seorang guru dari SD 5 ini telah berhasil untuk ikut mengikuti guru penggerak tingkat kabupaten, dan pada siang hari ini dia akan mempraktekkan aksi nyata. Jadi nanti saya harapkan kepada kawan-kawan semuanya, ini merupakan suatu semangat, motivasi supaya kawan-kawan nanti ke depannya juga harus ikut, ya, itu harus ikut semuanya, karena ini kesempatan ini memang susah, untuk lulusnya saja susah. Tadi saya dengar informasi itu untuk Jonggrang ini tidak ada yang berhasil, tapi mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi untuk terutama SD kita ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya kita sama-sama. Saya ini tinggal mendorong saja dari belakang, karena saya Pak Gatot ini sudah ibarat itu dalam ini tidak mampu lagi berpikir. Jadi yang mudah-mudah tolong bergerak
ini kesempatan ini tidak dapat dilakukan 2-3 kali. Kalau ada kesempatan tolong kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Mas Tura selaku pengajar praktek. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Majukan, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, SD Majukan, dan calon CGP yang terus bergerak dan menggerakkan Kabupaten Mempawah, khususnya Kecamatan Jombang. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya hari ini, dan sebenarnya saya ingin sekali hadir di setiap CGP saya seperti ini. Kenapa? Karena di teori Bapak Ibu, di prakteknya saya, ketika saya di lapangan tidak akan ada kesulitan. Dan hari ini mungkin izinkan saya sampai selesai Ibu untuk mendampingi Ibu. Kebetulan saya berada di sini, dan saya luar biasa melihat dukungan Bapak dan Kepala Sekolah terhadap teman-teman yang jarang saya temukan di sekolah manapun. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya berada di sini suatu kebanggaan, dihargai. Susah Bapak Ibu untuk mengumpulkan guru, berkolaborasi dan mau peduli terhadap program pemerintah itu sangat sulit. Ada aja alasannya, ada aja. Tapi saya salut, terutama yang membuat kita jadi panutan adalah senior. Senior yang tidak akan pernah saya lupakan. Yang kedua, kegiatan ini adalah program pemerintah yang memang harus kita galakkan. Jujur, kami ini bukan kaum milenial, kaum milenium. Artinya orang pendahulu yang memang kita sudah mencetak generasi-generasi hebat yang hari ini kami rasakan. Saya duduk ini adalah hasil cetakan milenium, bukan milenial. Milenial mereka nanti 20-30 tahun ke depan. Artinya meroketnya nanti, hasilnya nanti. Tetapi kita lah yang akan mendukung untuk gerakan mereka. Tanpa dukungan kita, mereka tidak akan jadi apa-apa. Saya berada di CGP se-Kalimantan Barat, ketua itu saya. Tanya Bu Jamila, umur mereka itu separuh dari saya, anak-anak saya. Saya awalnya optimis untuk ikut tes ini menjadi pengajar. CGP tidak boleh karena usia. Saya ikut apa yang boleh. Saya lihat PP, jadi pengajar saja nggak apa-apa. Yang penting saya ingin berada di antara para guru, karena itu keinginan. Jadi Tuhan itu tahu aku sesuai dengan prasangka hambaku, itu yang saya pegang. Saya selalu berprasangka baik, maka hasilnya baik. Maka kalau ada orang yang mengeluh, saya tidak bisa, ucapan itu doa, saya takut akan tidak bisa. Saya tidak mengerti IT, biasanya bakal PAI
Terima kasih kepada Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Bapak Hamdan Mulyadi SPI selaku Kepala Sekolah SDN 05 Jombang, yang saya hormati pendamping praktek saya Ibu Mastura MPD. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir ke ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, para senior saya yang saya muliakan. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga saya dapat melaksanakan diseminasi saya, aksi nyata saya modul 1.4 dalam budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa mendampingi beliau sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, adapun aksi nyata saya ini yaitu budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya paparkan dulu apa itu diseminasi. Ada yang Bapak Ibu tahu diseminasi? Iya. Ya kita sini sharing ya, bukan berarti saya pandai. Saya hanya melaksanakan tugas aksi nyata saya. Apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, diwajibkan untuk saya memaparkan pemahaman ini kepada rekan-rekan guru saya di lingkungan sekolah saya. Oke, definisi adalah pemaparan, yaitu tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu tahu apa itu budaya. Pak Yayan, itu budaya itu apa? Yang lain? Iya, budaya itu adalah sikap atau perilaku seseorang. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjut, saya ada pertanyaan nanti Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pendapat nomor 1 ini? Ragu-ragu saya. Ragu-ragu. Jangan Bapak Yayan. Kira-kira apa? Pak Ustadz Iji, Pak Ustadz Jepri? Kalau saya masih belum 100% untuk melihatnya, karena di sini hukuman itu sifatnya masih umum. Jadi harus dijelaskan dulu kira-kira hukuman apa saja, poin-poinnya itu apa saja. Karena kalau hukumannya pakai sifat kekerasan mungkin melanggar hukum. Jadi mungkin dijelaskan dulu. Nanti materi selanjutnya menurut yang Pak Yayan. Sama. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana menurut Pak Gatot? Saya minta guru senior, pendapat guru senior ini bagaimana? Oh, dunia. Alhamdulillah, jadi diberi kesempatan untuk sharing pendapat. Jadi pemberikan hukuman harus positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan ini belum tentu. Jadi banyak sifat mendisiplinkan anak ini tidak seperti hukuman seperti ini, membaca atau membersihkan halaman. Jadi banyak. Karena kita pernah, saya sendiri selaku guru selama ini menghukum anak itu lebih keras seperti ini, tapi anak tidak juga disiplin. Kadang Pak Ustadz nyuruh mengungut sampah, bukan dia disiplin, sampah dibuang kemana-mana. Nah, jadi kurang setuju saya seperti ini. Nah, itu saya punya bilang, mudah-mudahan ini masukan ini dapat kita kerjakan bersama.
Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Lanjut yang normatif ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak itu bagaimana? Iya, silakan Bu Juleha. Silakan, tidak berpendapat. Kita sharing di sini, sharing. Kalau pendapat saya, memberi penghargaan ini belum tentu meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kalau penghargaan itu berbentuk seperti kertas, anak perlu juga sanjungan, ya kan, pertama terus dorongan. Jadi saya kurang setuju, menurut saya Bu. Oh iya, Pak Yaya mana-mana, silakan Pak Yaya. Kalau saya setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Walaupun sifat penghargaan itu seperti apa banyak jenisnya. Karena penghargaan itu udah merupakan sebuah motivasi buat anak itu lebih giat belajar. Itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nanti jawabannya kita dapatkan dari hasil pemaparan saya tentang hukuman. Karena ini salah satu materi ada dalam yang akan saya sampaikan. Oke, materi selanjutnya itu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, proses kontrol guru dan proses kontrol guru. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila kita? Ada 6 dimensi. Iya, yang pertama ada yang tahu? Oke, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Inilah Bapak Ibu yang diharapkan oleh pemerintah kita menanamkan karakter profil Pancasila kepada anak-anak kita. Oke, materi selanjutnya ada permainan lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini tentang kontrol diri kita. Perubahan paradigma tentang kegiatan kepala tangan. Boleh kita praktekkan. Ada A dan B. Sebebas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggam dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu punya barang yang berharga? Mau Bapak Ibu berikan sesuatu kepada orang lain? Barang itu berharga. Contohnya Pak Uce megang pulpen, nanti mau dipinta oleh Pak Gatot, mau nggak Pak Ustadz kasih Pak Gatot barang yang berharga bagi Pak Gatot? Maksudnya di sini betul Bapak Ibu. Kalau Pak Uce ngasihkan berarti atas kemauan Pak Uce atau Pak Gatot yang memaksa Pak Ustadz? Dan Pak Ustadz kan
yang memilih kontrol. Nah, ada dua nih, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus, saya bacakan Bapak Ibu ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau teori kontrol, kita tidak memaksa orang lain yang mengikuti apa yang kita lakukan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Stimulus responnya, teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi Bapak Ibu pilih mana? Tetap kita yang teori kontrol. Ya, ini Bapak Ibu yang materi yang ada dalam modul 1.4 itu tentang disiplin positif, semuanya saling berkaitan. Jadi baik perilaku, teori motivasi, posisi kontrol kita sebagai guru, dan kebutuhan dasar manusia. Dan juga ada nilai-nilai kebajikan universal dan segitiga institusi yang saya praktekkan kemarin kepada anak. Selanjutnya yaitu apa makna disiplin? Oke, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gapai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang kadang melekat pada kita Ibu yang tentang disiplin ya, tentang hukuman. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang tentang hukuman. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu terdapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Lalu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya, dihukum dengan oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, yang tadi kita bahas, jadi hukuman
Oke, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrik. Lanjut, yaitu bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Betul atau boleh ada itu. Jadi penghargaan itu bisa juga berbentuk verbal, jempol, tepuk tangan, memuji cantik, cantiknya ibu ini kan, tapi ya ini, nah itu juga memotivasi mereka. Jadi besok lagi mereka berpakaian rapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, contoh membangun operasi bagian pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kata pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Lalu situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, tindakan guru. Ini kita permainan ini Bu. Menurut Bapak Ibu, nah, tindakan ini kita membedakan dua kata, hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, boleh kan? Hukuman. Nanti kita ada jawabannya ke belakang ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau iya? Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kira-kira ini yang mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video kelas. Saya khususnya Pak Gatot nih. Kira-kira Bapak nih? Hukuman. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kita lanjut ya. Lihat jawaban. Kira-kira jawaban Bapak Ibu benar nggak ya? Oke, saya terangkan Pak. Berarti mencatat 100 kali ketika saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu merupakan suatu hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yaitu konsekuensi. Membersihkan tumpahan juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Ya betul. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman karena itu di cabang olahraga. Oke, lanjut. Iya.
membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, berarti hukuman itu berupa paksaan. Konsekuensi, stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak untuk mematuhi peraturan. Materinya gitu. Oke, lanjut. Tetap enggak. Mati lampu kan menikmati. Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan atau merasa tak dihargai. Berarti konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, lanjut materi selanjutnya. Nah, kemarin yang saya perhatikan itu dalam memecahkan masalah sama anak, kasus yaitu tentang menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari dosen 2004. Oke, selanjutnya Dalam bidang pendidikan ya, apa Pak? restitusi dalam bidang pendidikan. Iya Pak, itu memecahkan kasus murid anak. Kalau anak bermasalah, jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Dan dalam hukuman juga bahasa ini. Iya Pak, tapi konsep saya ini dalam bidang pendidikan. Iya, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Dan lanjut Mas ya. Identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak menjaga waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, itulah perbedaan restitusi dengan hukuman dan konsekuensi. Lalu hukumannya selanjutnya, murid anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid mendapat penguatan. Lalu perilaku pasif agresif meningkatkan. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Ini Pak ya, kalau kita menggunakan restitusi yang saya perhatikan kemarin. Lanjut, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari dulu. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu murid membenci peraturan. Kalau konsekuensinya, murid menghormati peraturan. Restitusinya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berarti kalau kita menggunakan konsep restitusi dalam pendidikan ya Pak ya, konsep dalam pendidikan, berarti itu menimbulkan motivasi diri anak sendiri untuk melakukan sesuatu yang mereka kehendaki untuk tujuan yang baik. Itu ya Pak, ya setuju ya Pak? Oke, lanjut. Oke, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu lebih dalam maknanya, lebih ke motivasi diri sendiri. Iya, yakin berarti dia sendiri yakin dengan apa yang dia buat aturannya di kelas. Betul ya, boleh ya? Oke, yang mana Bapak Ibu? Coba kita pilih jawaban kalimat mana yang kesepakatan kelas, kalimat mana yang keyakinan kelas. Kanan atau kiri? Siapa yang mau jawab? Yang mana Pak? Bapak yang mana yang kesepakatan, yang mana yang keyakinan? Iya, yang keyakinan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu termasuk keyakinan kelas. Kalau mendatang tepat waktu mengucapkan salam itu termasuk kesepakatan kelas. Memang dua-duanya katanya kesepakatan kelas, tapi sudah ada dari keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Nah, itu kata-kata keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Kalau pengumuman apa mana? Apa Pak? Pengumuman. Pemulihan. Iya, kalau pemulihan kan ada yang restitusi dari Pak. Penyelesaian masalah menggunakan 5 kontrol. Nanti kita lanjut materi selanjutnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Oke, teori perilaku itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Tak bisa jelaskan. Ada dari luar eksternal, ada dari dalam diri internal. Contoh yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini termasuk tadi hukuman dan penghargaan ya Pak ya. Nah, jadi hukuman penghargaan itu termasuk motivasi dari luar. Iya, kita sharing ya Pak ya, Bapak kan jadi senior, jadi pengalaman Bapak itulah guru bagi kita semua, betul ya Pak ya? Iya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Inilah Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru untuk membudayakan budaya positif di sekolah dengan pembiasaan agar motivasi itu bukan dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Dia yang mau melakukan, bukan dari paksaan guru. Oke, lanjut materi selanjutnya. Nah, karena ini Pak, Bapak kenal pada siapa ini? Bapak saya sengaja tanya siapa Pak? Iya Bapak, iya Kinerja Dewa. Pendapat beliau Pak, manusia itu merdeka. Merdeka manusia itu. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi kita adalah anak merdeka. Jadi dia sendiri yang memerintahkan dirinya untuk melakukan disiplin itu. Oke, lanjut. Ini Pak tabel yang kami buat kemarin, kegiatan kami yang perkenalan ya Pak ya. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Apa isinya? Iya, hormat. Nah, ini terdengar. Maksudnya gini Pak, terdengar. Kayak kita mengucapkan orang ngasih barang gitu, ucapkan terima kasih. Itu kan termasuk budaya positif. Yuk, saya bantu. Nah, itu pun kata-kata yang baik ya Pak ya, terdengar oleh kita kan Pak. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Lalu terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Orang lain hanya dengan izinnya mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilaku tersenyum lama, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Alhamdulillah sepertinya budaya positif salaman di sekolah kita sudah membudaya ya Pak ya. Anak-anak setiap kita datang menyambut dengan salam tangan dan menyapa salam ya Bapak Ibu ya.
Pembelajaran terus dengan kata-kata ini, kata-kata apa yang akan terbentuk? Selalu kembali buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengambil orang lain, iya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, saya tanya dulu. Iya, ini konselnya keyakinan kelasnya. Dilarang mengambil orang lain, termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini yang saya praktekkan kemarin pada restitusi saya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Oke, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berarti bersabar. Ini yang susah diterapkan ya Pak ya. Sabar ya anak-anak Pak. Sabar mana sabar? Iya, sabar tidak ada batas waktu. Kalau tidak bisa hari ini, mungkin besok bisa. Besok tidak bisa, besok yang lain bisa. Tapi tetap continue, konsisten kita menerapkan perilaku baik kepada anak-anak. Ya Pak ya? Gunakan masker. Ini berarti keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Siapa tahu nanti kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Oke, saya kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa terima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, ada bertahan hidup. Oke, posisi kontrol. Nah, ini yang nanti bersama dengan restitusi Pak. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada posisi pemukul, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemarin saya mempraktekkan restitusinya menggunakan posisi kontrol saya sebagai manajer. Oke, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pemukul. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu untuk posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrolnya manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Itu pembuku. Nah, ini Pak segitiga restitusinya ada 3. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini saya sudah praktekkan kemarin pada tugas demonstrasi saya. Oke, lalu menstabilkan identitas. Apa itu? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah untuk menstabilkan identitas kamu. Lalu validasi kebutuhan, membutuhkan untuk menganalisis basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival? Oke, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
menghubung anak. Ada mukul, merangkul. Oke Pak. Lanjut selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa guru berkata? Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai yang universal apa yang telah kita sepakati? Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata untuk menanyakan keyakinan kelas pada kelompok kita. Jadi selanjutnya yaitu refleksi nanti Bapak Ibu, salah satu saya minta Bapak Ibu merefleksikan kegiatan kita hari ini. Oke, berarti sekian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau membantu saya mau sharing dalam ruangan ini dalam budaya positif tugas aksi nyata saya modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih kepada Ibu Jamila atas materi yang telah disampaikan. Acara yang keempat yaitu merefleksikan kegiatan. Mungkin salah satu perwakilan dari Bapak dan Ibu di sini yang mau menyampaikan pendapatnya tentang materi yang telah disampaikan. Bapak? Ibu. Oke, Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Ya, refleksi sekarang suatu dari hidupnya. Terima kasih atas segala yang pernah tersajikan melalui calon gembira bahwasanya ternyata dalam hal baru yang masih banyak kedua melalui belajar pembelajaran hari ini bisa bertanya lebih baik. Terima kasih. Saya ini sampai bertemu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yaya. Selanjutnya mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau merefleksikan lagi? Pak senior. Pak senior. Kepada Bapak saya terima kasih. Jadi masalah ini memang kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh pengajar tadi. Jadi ini merupakan motivasi bagi kawan-kawan supaya ke depannya kita akan lebih baik lagi, pertama, dan kedua hal-hal yang perlu kita perbaiki, dan hal-hal yang sudah bagus berarti nanti kita pertahankan. Itu tanggapan saya masalah ini. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillah.